Oke, di sini kita akan menjelaskan untuk membuat aplikasi My Smartphone. Nah, kami terdiri dari Ferry Gideon Diputra sebagai saya sendiri dan Hizkia Juan, lalu Kenneth Prisianggara. Oke, kita akan memulai untuk mempresentasikan tampilan awal dari aplikasi ini. Untuk tampilan dari aplikasi My Smartphone seperti ini, tampilan awalnya ini dia akan diberikan beberapa merek smartphone seperti Apple. Lalu kalau kita klik, kita akan mendapatkan beberapa item yang ada di Apple. Kalau kita klik lagi, kita akan mendapatkan detail dari item tersebut. Tampilan awalnya seperti itu. Mari kita mulai membuat projectnya. Akan membuat project baru di sini menggunakan single application view saja. Misalkan namanya My Smartphone. My Smartphone 3 misalkan. Kita akan next. Create langsung. Lalu kita buka main storyboard. Di sini kita akan mendapatkan view controller yang sudah ada dari sana. Kita akan delete view controller yang ini juga di delete. Oke, di sini kita akan membuat tabel view controller sebagai menu utama. Lalu yang ini menu item, tabel view juga. Lalu yang terakhir adalah view controller untuk details. Oke, untuk yang pertama ini untuk home kita akan embed menggunakan navigation controller. Ya, oke, akan jadi seperti ini. Di sini kita akan memberikan push ke sebelah sini. Kita akan kasih nama show. Sekarang untuk pertama seperti ini. Lalu di sini kita akan kasih nama home. Di sini kita akan mengedit beberapa sel yang akan kita buat untuk mereknya. Kita akan berikan image. Ini disesuaikan saja ukurannya seperti ini. Lalu akan kita beri label. Ini sebagai nama dari merek dagang tersebut. Kita perbesar sedikit. Seperti ini. Kita akan desain yang satu lagi. Sini kita akan berikan label sebagai nama itemnya seperti iPhone 6 misalkan. Lalu label lagi sebagai harganya. Lalu kita akan beri gambar handphonenya. Misalkan seperti ini. Oke, untuk tampilan awalnya seperti ini. Yang ini kita akan push juga dari sini ke view controller selanjutnya. Kita akan push. Kita beri show spec. Lalu di sini kita akan tambahkan image dari handphone tersebut. Kita sesuaikan ukurannya di sini. Kita akan tambah text view di sini sebagai details dari handphone tersebut. Untuk tampilan awalnya sederhana seperti ini. Lalu kita akan membuat icon. Sebelum itu kita akan masukkan dulu ininya, gambar-gambarnya seperti ini, logo. Akan masukkan di sini. Misalkan finish untuk logo-logonya semua. Lalu ini gambar smartphone-nya satu-satu. Kita copy semua. Nah, sekarang di sini image-nya kita akan beri logo ya. Apple misalkan seperti ini ya. Lalu di sini kita akan berikan
yang iPhone 6 ini. Tapi di sini nanti kita akan menyesuaikan dengan playlistnya. Ini hanya untuk contohnya saja. Setelah itu nanti kita akan membuat icon. Kita akan buka iconnya terlebih dahulu. Iconnya kita ambil dulu. Ini kita drag saja langsung. Finish. Jadi kita akan menambahkan icon app icon. Yang ini di drag ke sini, masukkan. Ukurannya harus sama persis sesuai yang diminta. Lalu setelah itu kita akan membuat beberapa file mengenai ini untuk tampilan awalnya. Di sini kita akan buat new file, new file. Yang ini kita akan kasih nama main table view controller. Kita pastikan ini table view ya. Table view controller. Kasih nama. Lalu untuk yang ini kita buka main storyboard. Kita klik ini main table view controller. Lalu kita buat lagi new file, table view juga, tapi item table view controller. Kita akan hubungkan dengan yang ini, item. Ada, kita harus ketik. Seperti ini. Lalu yang terakhir untuk tampilannya ini bukan table view tapi yang view controller, spec view controller. Kita kasih nama itu, langsung di create aja. Akan masukkan satu-satu di sini yang spec view controller kita dapat. Lalu untuk sel ini kita akan buat juga file new file. Oke, pilih yang ini tapi yang table view cell. Oke, jadi kita akan kasih nama home dan yang satu lagi item, home table view cell. Klik terganti home table view cell. Dan yang satu lagi ini dikasih yang item table view cell. Yang item ini kita akan masukkan ke sel yang ini. Oke, sudah dikasih. Kita akan menghubungkan image ini dengan datanya. Kita di sini akan membuka untuk storyboard. Nah, seperti ini untuk tampilan yang sudah jadi. Kita akan hubungkan ke ini, tapi yang cell home. Home table cell di sini. Kita akan lihat ternyata kita akan menghubungkan beberapa itu ya. Yang pertama ini untuk image-nya akan hubungkan seperti biasa menggunakan kontrol. Ini saya akan contohkan cara menghubungkannya saja.
Seperti itu, nanti kita kasih nama seperti image underscore logo. Namun di sini sudah ada, jadi tidak usah. Kalau sudah terhubungkan, nanti akan ada, kalau kita dekatkan akan muncul seperti ini. Lalu yang ini juga labelnya kita hubungkan. Terus selanjutnya yang ini, yang sel ini, item tabel view cell. Di sini kita juga mengambil beberapa itu ya, pakai yang item selnya. Nah ini kita akan menggunakan 3 ini. Kita bisa lihat di sini ada image-nya, label name, dan harga, label price. Lalu yang selanjutnya adalah yang terakhir, item description. Kita langsung ke view controller-nya saja. Spec view controller.h. Di sini ada 3 bagian. Yaitu ini, text specs. Untuk yang image yang ini tuh sebenarnya tidak kita gunakan. Nanti kita bisa lihat. Kita akan sebenarnya menggunakan 2. Jadi 2 sebenarnya nanti tertindih, salah satunya salah. Yang ini yang betul. Ini yang betul. Oke. Oh, ini untuk tampilan awalnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Juan. Ya, saya Juan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai code dari setiap controller, view controller yang ada. Pertama dari main table view controller, di situ disediakan multiple array smartphone untuk menampung array dari playlist itu keseluruhan. Kemudian dictionary dict smartphone ini untuk menampung dictionary yang ada dalam array, karena my smartphone adalah array of dictionary. Kemudian ini property public, sifatnya send items yang nantinya untuk array items ini, array item ini yang untuk dikirim ke item table view controller. Kemudian string send brand ini untuk mengirim string brand yang nantinya digunakan di item table view controller. Kemudian dari M-nya, main table view controller.m. Di sini pertama biasa synthesize public property-nya, kemudian saat di load dia meng-load file pet playlist pet-nya, ms home di sini nama playlist-nya. Kemudian multiple array my smartphone-nya diinisialisasikan dengan pet dari playlist pet tersebut. Kemudian jumlah section yang digunakan dalam main table view cukup 1. Jumlah row dalam setiap seksinya menyesuaikan jumlah dictionary yang ada di dalam array my smartphone itu. Kemudian cell for row at index di sini cukup menggunakan satu table view cell, yaitu kita beri nama home table view cell. Tadi sudah dijelaskan. Di home table view cell ini kita buat dengan identifier cell home. Kemudian disitu diatur logonya dengan objek for key-nya logo, tipe PNG untuk logo, gambar logonya seperti biasa. Terus kemudian ini untuk mengatur tinggi tabelnya, head cell-nya maksudnya. Kemudian saat pilih row pada index pet, kita buat dictionary baru untuk menampungnya. Katakan di sini dict smartphone untuk menampung array di sini, untuk menampung array dictionary item tertentu pada indeks tertentu. Kemudian send items-nya diatur untuk objek key items ini array. Send brand tadi yang bertipe ns string diberikan string di sini. Kemudian server form segue show items untuk ke arah item table view controller segue ini. Kemudian tadi selanjutnya prepare for segue. Saat prepare for segue di item table controller itu dibuat sebagai destination view controllernya, kemudian di
kelas item table view controller sudah disediakan properti get items untuk menerima array kiriman send items tadi, kemudian juga navigation itemnya diatur dengan nstring send brand tadi untuk nama logonya. Menuju ke item table view controller, di sini disediakan cukup satu yang bersifat private, yaitu items dictionary. Kemudian array ini tadi untuk menampung hasil kiriman items dari main table view controller. Ini send specs-nya untuk menampung spesifikasi. Maksud saya ini send specs untuk mengirim spesifikasi, mengirim nama, kemudian mengirim file path juga ke view controller selanjutnya nanti, spec view controller. Pembahasan di M-nya, .m. Seperti biasa synthesize semua properti public, kemudian saat view.float default saja per view.float, kemudian sectionnya juga tetap satu, numbers of row-nya mengikuti jumlah item dalam array get items tadi yang sudah dikirim. Kemudian cell for row at index-nya dia menggunakan custom table view cell, item table view cell, kemudian dengan identifier cell item, kemudian dari array get items tadi, dig items diinisialisikan olehnya yang sudah dibuat tadi. Nah, dari dictionary dig items kita bisa ambil image itemnya, kemudian namanya dan juga harganya. Nah, image logo, image nama, image smartphone-nya, kemudian nama smartphone, kemudian juga harga. Kemudian untuk tingginya disesuaikan lagi lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu untuk cell item ini. Kemudian saat memilih row pada indeks tertentu, tadi dictionary items tadi diinisialisikan kembali dengan indeks yang sesuai yang dipilih. Kemudian file path-nya diatur di sini untuk mengambil path item logo. Kemudian setelah itu perform segue-nya dengan identifier show specs ke spec view controller. Seperti biasa, prepare for segue-nya juga diatur untuk ke view controller selanjutnya sebagai destination view controller. Kemudian navigation title-nya, untuk title-nya diatur dengan nama yang dikirim, nama handphonenya, smartphone-nya. Kemudian specs-nya juga ini berupa array tadi sudah, dan file path-nya juga. Untuk di table view cell-nya sendiri, custom table view cell-nya cukup menginisialisasikan label-label maupun image view yang diperlukan saja. Demikian juga custom table view cell untuk item. Kemudian untuk penjelasan spec view controller akan dijelaskan oleh Kenneth. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dia mengirim file dari view sebelumnya ke spec view. Nah, kita menggunakan metode selected row index path. Di sini dig item adalah sebuah dictionary, sehingga dia harus mengambil dictionary dari array get item. Get item adalah array yang menampung isi dari logo, item, dan spek. Caranya, dari dictionary item, kita mengambil get item dan object at index, kita ambil yang diselect. Diselect itu ada beberapa, kemudian diambil isinya. Nah, kemudian kita mengambil file path-nya, kita mengambil speknya, nama. File path di sini digunakan untuk mendapatkan logo atau gambar dari spesifikasi, kemudian spek untuk menampilkan logo, untuk menampilkan spesifikasi maksud saya, kemudian name untuk menampilkan nama dari barangnya nanti. Kemudian dia melakukan segue
show spec. Show spec di sini adalah segue untuk menampilkan spesifikasi. Ini. Kemudian di sini kita prepare for segue-nya, mengirimkan send spec, send name, dan file path yang tadi kita sudah dapatkan dari dictionary. Send name-nya kita pasangkan di title, kemudian send spec kita ambilkan di get spec, dan file path yang di path path. Kemudian di spec view controller. Di spec view controller kita memiliki UI image, text view, dan image view. Ini UI image. Kemudian ini bukan, ini maksud saya. Ini file path. Ini file path. Ini nanti adalah title yang digunakan untuk namanya. Kemudian ini get spec. Kita menggunakan text view. Nah, kemudian setelah tadi dikirim, di sini diterima oleh get spec dan file path. Namanya langsung kita pasangkan di navigation controller. Nah, setelah mendapatkan file path di sini kita kemudian convert menjadi string untuk mendapatkan path-nya dalam bentuk JPEG. Kita menggunakan NS bundle, path for source, file path yang bertipe JPEG. Kemudian kita konversi ke UI image dengan menggunakan UI image with content of file dari file path-nya yang tadi, sehingga kita mendapatkan gambar dari path yang dikirimkan oleh item tabel view controller tadi. Kemudian teksnya kita ambil dari get spec, sehingga nanti bertujuan untuk menampilkan gambar ini sesuai dengan file sebelumnya, dan teks ini diambil dari playlist. Nah, playlist yang spec. Kemudian kita lihat hasilnya. Misalnya kita pilih Apple, kemudian F1 Plus. Nah, ini adalah title-nya tadi yang didapatkan dari name. Kemudian ini adalah image path-nya. Kemudian ini adalah isi dari get spec. Misalnya kita ganti ke Samsung, akan menghasilkan tampilan seperti ini. Ini tidak bisa diedit karena ini merupakan view, hanya bisa di copy. Nah, sekian screencast dari kelompok kami. Terima kasih. Ini nyetopnya pakai apa?